Silakan. Ya. Untuk peserta, duduk siap, gerak. Lapor peserta Latsar CPNS Angkatan 119, kelompok 2, siap mengikuti materi. Baik, mengawali kegiatan, baca doa. Ya, teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan, mari kita berdoa berdasarkan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Setelah di tempat gerak. Ya, baik, terima kasih Pak Zulkifli. Ya, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu ya di tempat ini dalam Zoom meeting ini untuk melanjutkan agenda pembelajaran dari yang kemarin sudah ya, agenda 1, ini agenda 2 pada kegiatan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kabupaten Buol angkatan 119 ya. Oke, di sini harusnya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lengkap? Lengkap ya? Oke, lengkap ya? Oke, baik. Saya yakin dan percaya bahwa semua kejadian di atas dunia ini atas izin Allah. Ya, jadi termasuk juga pertemuan kita di sini. Tanpa izinnya tentu saja tidak mungkin kita akan berhadapan ya, meskipun hanya di layar monitor kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, karena atas izinnya juga maka saya berharap pertemuan kita ini memberi manfaat bagi saya dan Bapak Ibu semua. Kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu masuk ke agenda 2, berarti Bapak Ibu sudah melalui MOOC ya, kalau nggak salah kurang lebih 2 minggu. Kemudian MOOC ya, belajar mandiri secara online. Kemudian agenda 1 kemarin sudah diselesaikan. Kemarin agenda 1 fasilitatornya siapa? Bapak Dr. Andus Haji Bahrudin, Siapa? Bapak Dr. Andus Bahrun, MSI. Siapa? Satu orang yang bicara, siapa? Bapak Dr. Andus Haji Bahrun MSI. Ya, Pak Bahrun ya. Pakai haji-hajinya itu yang saya bingung, siapa haji-haji? Haji soalnya bukan titel di pegawaian, jadi saya ini haji-haji. Oke, baik Bapak Ibu, Pak Bahrun sudah mengantar Bapak Ibu di agenda 1 tentang sikap perilaku bela negara. Di sana ada tiga modul ya, wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar. Tapi sebelum ke sana saya ingin mengenal dulu Bapak Ibu semua. Ya, saya ingin tahu di dinas mana Bapak Ibu dan kemudian berasal dari mana Bapak Ibu ini ya. Apakah semua memang orang Buol atau orang datang dari Buol, datang dari luar Buol, atau sudah lama tinggal di Buol tapi bukan orang asli Buol. Ya, oke, silakan. Yang pertama saya ingin mengenal Yudita Ningsi. Ya Bu, saya dari instansi Satuan Polisi Pamong Praja, asalnya Kabupaten Sigi Bu. Dari Sigi? Baru pindah ke Buol atau sudah lama tinggal di Buol? Baru ke Buol Bu. Oh, nanti ada SK ya? Ya Bu. Oke. Padahal di Sigi ada penerimaan juga ya.
ternyata diterimanya di Buol. Tentu saja ini pasti ada skenario Allah di situ kenapa Yunita Ningsih diterimanya di Kabupaten Buol. Oke, salam kenal Yunita. Ya, terima kasih, Bu. Selanjutnya Eka Sri Wahyuni. Assalamualaikum Ibu, saya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian asal Makassar. Ketahanan pangan. Iya Ibu. Ketahanan pangan dari Makassar. Iya Ibu. Baru pindah juga. Baru tinggal di Buol setelah ada Iya. SK. Oke. Sudah berkeluarga? Belum Ibu. Oh, berarti masih sendiri ya. Nanti cari teman yang di sini yang belum. Atau angkatan yang lain gitu ya, baku-baku ini ya. Biasanya ada yang jadi antara sebelah dengan sebelah ya. Angkatan 118 dengan 119. 119 dengan 120 misalnya. Oke, baik, terima kasih Eka Sri Wahyuni. Iya. Nur. Ketahanan pangan SGZ ini apa? Sarjana gizi Ibu. Ya? Sarjana gizi Ibu. Oh, gizi di ketahanan pangan juga ya? Iya Ibu. Oke, baik, terima kasih. Iya Ibu. Sri Wahyuni ya. Selanjutnya Andi Purwanto. Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Saya Waalaikumsalam. dari Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang Jasa, Bu. Asli Jawa, Bu, Cirebon. Cuma udah lama di Buol. Iya. Sudah lama di Buol? Sudah, Bu, 2016 di Buol, Bu. Oh, sudah lama ya, pengadaan barang dan jasa. Makasih, Bu. Orang di pengadaan barang dan jasa ini berakhlaknya harus lebih ya, karena rawan korupsi di situ. Oke, salam kenal Andi Purwanto ya. Orang Ya, Bu, makasih, Bu. Cirebon. Cirebon, Bu, Jawa Barat. Oke, Andi Purwanto ya. Selanjutnya Surtina. Iya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari instansi Rahmat, asal Buol, sudah menikah dan sedang mengandung usia 8 bulan anak pertama. Wow. Waduh, kayaknya nanti waktu klasikal sudah melahirkan nih ya. Iya Bu. Kayaknya begitu nih ya, waktu aktualisasi kayaknya sudah aktualisasi juga ini. Oke, Surtina salam kenal ya, orang Buol ini. Dinasnya di apa? Rumah sakit? Di Puskesmas Rahmat. Puskesmas? Puskesmas Rahmat. Puskesmas. Oke, baik, terima kasih Surtina. Selanjutnya Windy Mirawan. Bismillah. Salam kenal Bu, saya Windy Mirawan, instansi inspektorat, asal dari Toli. Inspektorat. Iya. Kemarin siapa inspektorat ya? Inspektorat kemarin. Muhammad Farli ya. Muhammad Farli. Oh iya Bu. Iya, sama-sama ya. Ya, Oke, Windy Wirawan, inspektorat asal dari Toli-Toli. Ya, jadi Pak Andi Purwanto berteman baik-baik dengan Pak Windy ya Mirawan gitu ya, inspektorat Pak, Bapak bagian pengadaan barang dan jasa. Dan Pak Windy juga harus berakhlak gitu ya, supaya kalau temuan ada sama Pak Andi juga tetap tangkap Pak ya, tangkap. Tetap diproses sesuai gitu ya. Oke, salam kenal Pak. salam kenal Pak Bu. Oke, baik, selanjutnya Agung Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Saya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Asli Buol. Asli Buol. Ya. Ya. Oke, sudah berkeluarga Pak? Belum, Bu. Oh belum. Tenang Pak, banyak sini saya lihat yang putih ya, yang bening-beningin ya. Ya, ya. Oke, salam kenal. Salam kenal, Bu. Ya, selanjutnya Zulkifli. Ya, Assalamualaikum Bu. Izin. Waalaikumsalam. Ya. Ya, saya dari Satpol PP Kabupaten Buol, Bu. Asli Buol. Iya, Satpol Sudah PP. berkeluarga juga. Sudah.
Alhamdulillah. Siap. Oke, Pak Zulkifli, salam kenal ya, Pak Zulkifli. Ya, selanjutnya Pak siapa ini? Pak Rahman. Ya, terima kasih, Bu. Ya, perkenalkan nama saya Surahman, Bu. Oh, Instansi, Surahman namanya. iya, Ada instansi, punya ya. Oh. Ya. Oke, lanjut Pak. instansi Polisi Pamong Praja, Bu. Asal Buol, Bu. Orang Buol ya. Siap. Memang Satpol PP harus orang Buol ini. Siap. Ya. Oke, terima kasih Pak Surahman. Salam kenal ya. Ya, Bu. selanjutnya Ade Irfan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ade Irfan, asal Kota Palu, instansi Satuan Polisi Pamong Praja, Bu. Palu, dari Palu ya. Oke. Baru pindah Pak atau sudah lama tinggal di Buol? Baru, Bu. Nanti pas Nanti ada SK ya. Ada SK. Ya. Oke, baik, salam kenal Pak Ade Irfan. Ya. Selanjutnya Ibu Ade Fitriani. Oh, ada 2 Ade nih. Halo? Ade Fitriani? Bu dokter, enggak ada suaranya. Bu dokter di atas kendaraan ya? Boleh Ibu pakai apa nih? Laptop atau HP? Kalau pakai laptop silakan diberi HP ya. Didampingi HP supaya HP-nya yang suara. Kayaknya lagi perjalanan dari Palu ke Buol ini. Ibu ada juga enggak kelihatan mukanya? Oke, Ibu tulis saja di chat, nanti saya baca. Perkenalannya. Aslinya dari mana? Oke. Sudah lama di Buol? Ya, baik. Jadi Ibu Ade Fitriani asalnya dari Manado Buol. Saya tidak tahu siapa yang Manado, siapa yang Buol gitu ya. Tapi katanya sudah lama tinggal di Buol. Oke. Dokter di Bunobogu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari kita lanjutkan agenda kita hari ini, yaitu agenda 2 nilai dasar PNS. Dan di sini saya bukan guru ya, saya fasilitator. Dan tentu saja Bapak Ibu sudah memahami ini berakhlak ini karena sudah dibaca semua dari modulnya gitu ya. Dari modulnya ada 7 modul itu sudah dibaca semua. Di sini saya akan meminta seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu terkait dengan agenda 2 ini dari tiap-tiap modul. Ya, jadi kami sebelum menjadi fasilitator untuk Latsar ini tentu saja melalui sama seperti yang Bapak Ibu lalui, yaitu MOOC gitu ya. Kalau kami cuma 3 hari, kalau tidak salah MOOC dengan semua materi yang ada itu, kemudian ujian ya. Kalau nilainya tidak sampai grade yang ditentukan, kita tidak bisa mengampu dan tidak bisa berhadapan dengan Bapak Ibu semua. Itu kira-kira. Kalau kami MOOC-nya cuma 3 hari, Bapak Ibu 2 minggu gitu ya. Kami 3 hari, kemudian ujian,
Ya begitulah, akhirnya kami bisa mengampu agenda-agenda ini. Sekarang gantian saya yang ingin meminta mendengarkan seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu semua terkait dengan modul-modul yang ada di agenda. Ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itu ya. Jadi silakan yang sudah siap raise hand. Jadi kalau satu diminta tidak usah turun semua dulu. Semua raise hand-nya sehingga saya bisa menunjuk siapa yang mau bicara pertama. Oke, silakan raise hand-nya. Halo, raise hand-nya mana raise hand? Oke, silakan Pak Adi Irfan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba memberikan penjelasan singkat terkait core value ASN berakhlak yang masih saya dapat pahami sekarang. Oke, saya mulai, Bu. Kata berakhlak itu singkatan dari beberapa kalimat. Yang pertama itu berorientasi pelayanan, yang artinya kita harus dapat memahami dan memenuhi semua kebutuhan orang-orang yang datang ke kantor kita, Bu. Kita harus bersikap ramah, bersahabat, dan tidak memilih-milih dari suku mana atau dari agama apa orang tersebut datang ingin menggunakan pelayanan kita, Bu. Yang kedua, akuntabel. Akuntabel, kita melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Yang ketiga, kompeten. Yang artinya kita harus meningkatkan kompetensi kita dan juga membantu orang untuk belajar menemukan potensi dirinya. Yang keempat, harmonis. Kita membantu orang lain dan tidak membeda-bedakan. Yang kelima, adaptif. Yang kelima, adaptif. Yang artinya kita harus bisa segera mungkin menyesuaikan diri terhadap segala macam perubahan. Entah itu perubahan di lingkungan kita maupun di tempat kerja kita. Paling utama di tempat kerja kita. Selanjutnya, kolaboratif. Kolaboratif
terbuka dalam bekerja, suka menerima masukan dari orang lain, dan tidak egois. Ini paling satu, Bu. Berakhlak. Kolaboratif. Kolaboratif. Satu lagi, saya lupa, Bu. Kayaknya ada tiga lah, saya lupa. Saya lupa, Bu. Ya. Oke. Bagus. Baik, terima kasih Pak Adi Irfan. Selanjutnya Pak Surahman. Ya, terima kasih Bu. Mohon izin Bu. Kalau yang saya pelajari Bu, berakhlak itu dia berkaitan berorientasi pada pelayanan. Dalam artian dalam pemenuhan informasi pelayanan itu kita harus akurat, tepat, jangan membuat orang yang bertanya itu menimbulkan tanda tanya ulang, ramah, cekatan, dan bisa diandalkan dalam pemenuhan informasi. Kemudian akuntabel itu dalam artian itu jujur, melaksanakan tugas, tanggung jawab, cermat, berintegrasi tinggi, berintegritas tinggi, tidak menggunakan wewenang jabatan. Salah dong, tidak menyalahgunakan wewenang, Bu. Wewenang harus digunakan ya. Iya, menyalahgunakan wewenang, Bu. Kemudian kompeten itu, Bu, meningkatkan kompetensi diri, Bu, yang untuk dalam diri kita, tantangan perubahan lingkungan, sekitar lingkungan kantor, membantu orang lain, mengerjakan tugas dengan kualitas terbaik, Bu, dalam artian membuat pimpinan itu puas dengan hasil kinerja kita, Bu. Kemudian pimpinan saja, masyarakat yang dilayani tidak. Kita tidak membuat senang pimpinan kita ya, salah ya itu ya. Sudah harus dirubah itu. Siap, Bu. Kemudian harmonis, Bu. Harmonis dalam artian menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kemudian suka menolong orang lain, membuat lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian loyal, Bu. Loyal. Memegang teguh ideologi Pancasila, Bu. Kemudian menjaga nama baik ASN, setia kepada NKRI, menjaga nama baik instansi, dan menjaga rahasia jabatan. Kemudian adaptif, cepat menyesuaikan diri, Bu, terhadap perubahan, terus berinovasi, mengembangkan kreativitas, Bu. Proaktif juga, Bu, kalau tidak salah. Nah, kemudian kolaboratif itu, Bu, yang terakhir kolaboratif, memberikan kesempatan, Bu, kepada orang lain itu berkontribusi. Kemudian pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama, Bu. Itu saja, Bu, yang dari saya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada yang resen ini ya. Oke, Yunita. Bu, kita sebagai ASN menerapkan nilai-nilai
berakhlak, yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, dan yang terakhir kolaboratif. Di mana dalam berorientasi pelayanan itu kita memberikan pelayanan publik demi kepuasan masyarakat, Bu. Pelayanan publik sendiri itu adalah suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Terus dalam pelaksanaan pelayanan publik kita harus memegang prinsip-prinsip pelayanan publik seperti transparan, akuntabel, transparan, responsif, ramah, efektif, dan efisien. Terus untuk akuntabel, nilai yang kedua yaitu akuntabel. Akuntabel itu bertanggung jawab atas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Terus yang nilai berikutnya kompeten, terus belajar dan mengembangkan potensi diri. Kemudian harmonis dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak ada perbedaan, Bu. Terus loyal dia berdedikasi dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Terus yang adaptif dapat menyesuaikan diri di situasi apapun. Terus kompeten dia membangun kerjasama, Bu. Kompeten membangun kerjasama. Kolaboratif, Bu. Maaf, Bu. Kolaboratif membangun kerjasama. Seperti itu, Bu. Itu yang bisa saya ini dari berakhlak, Bu. Oke, terima kasih. Unit selanjutnya Eka Sriwahyuni Nur. Terima kasih atas kesempatannya. Dalam berakhlak yang saya ketahui yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, yaitu memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Contohnya itu kayak memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, kemudian melakukan perbaikan secara tiada henti. Kedua yaitu akuntabel, yaitu bertanggung jawab dengan kepercayaan yang diberikan, melakukan tugas secara jujur, disiplin, serta berintegritas tinggi. Ketiga yaitu kompeten, terus belajar dan meningkatkan kompetensi diri. Kemudian harmonis yaitu sikap saling peduli dan tidak membeda-bedakan masyarakat. Kemudian loyal yaitu berdedikasi tinggi dan menjaga nama baik ASN, nama baik instansi, dan juga menjaga nama baik jabatan dan negara. Kemudian itu adaptif, yaitu mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Selanjutnya yaitu kolaboratif, yaitu dapat bekerja sama dengan siapapun. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya Andi Purwanto. Baik, Bu, terima kasih kesempatannya. Untuk menuju ASN berakhlak ini tuh tujuannya itu kan untuk mendukung program pemerintah, Bu, menuju birokrasi berkelas dunia, Bu. Dari
Untuk mencapai itu memerlukan ASN yang profesional, di mana indikatornya itu adalah berakhlak. Mulai dari berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Akuntabel, bertanggung jawab, kepercayaan yang diberikan, Bu. Kayak melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, Bu. Baru kompeten, Bu. Kompeten, terus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas seperti kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning, atau meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Masuk ke harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Seperti memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergi sesama ASN maupun masyarakat, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Andi Purwanto. Selanjutnya Septina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang masih saya ingat, nilai berakhlak itu ada 7. Yang pertama berorientasi pelayanan, di mana di sini memberikan pelayanan prima demi masyarakat. Demi masyarakat. Demi masyarakat dan melayani semuanya. Dengan memahami dan memenuhi masyarakat ramah cekatan solutif dan melakukan kemudian akuntabel di sini bertanggung jawab, maksudnya itu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. Terus kompeten di sini terus belajar, mengembangkan dengan meningkatkan kompetensi yang selalu berubah-ubah, membantu orang lain belajar, dan melakukan tugas dengan baik. Kemudian harmonis, di sini saling peduli dan menghargai setiap perbedaan, Bu. Dan kemudian loyal. Loyal itu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan adaptif, adaptif itu terus berinovasi untuk melakukan menggerakkan setiap yang ada perubahan. Yang terakhir kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergi. Mungkin itu saja dulu, Bu, yang saya bisa berikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, Windy Mirawan. Ya, terima kasih, Bu. Sepemahaman saya, ASN berakhlak itu terbagi atas 7 core value. Yang pertama itu berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan adapun sedikit penjelasan
dari core value tersebut. Yang pertama, berorientasi pelayanan publik, kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus untuk akuntabilitas sebuah hubungan antara pihak individu. Akuntabel, Pak. Akuntabel, Bu. Iya. Akuntabel. Sebuah hubungan antara dua pihak, individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat, dan melakukan kegiatan secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Yang berikutnya kompeten, memberikan kemampuan sesuai dengan potensi yang dimiliki diri masing-masing. Yang berikutnya harmonis. Harmonis itu menerima berbagai keberagaman dan tetap akur dalam menjalani dan dalam berbangsa dan bernegara, Bu. Terus adapun berikutnya tentang loyal, yaitu mutu, sikap atau setia atau suatu kesetiaan dan harus berdedikasi tinggi. Yang berikutnya adaptif, penyesuaian diri terhadap berbagai perubahan dan harus memiliki inovasi. Dan yang terakhir itu terkait kolaboratif, kolaborasi antar sesama, mau antar atasan dan bawahan atau sebaliknya, agar suasana lingkungan kerja selalu menjadi lebih baik. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya Agung Ramdhani. Baik, terima kasih Bu. Implementasi core values ASN yang saya ingat Bu terbagi atas 7, yaitu pertama berorientasi pelayanan, kedua akuntabel, ketiga kompeten, keempat harmonis, kelima loyal, keenam adaptif, dan terakhir kolaboratif. Maksudnya berorientasi pelayanan yaitu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi kepuasan masyarakat. Misalnya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, harus cekatan, ramah, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian melakukan perubahan tiada henti. Kemudian akuntabel, maksudnya bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan terkait jabatan, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab dan efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kemudian kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, membantu orang lain dalam belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Maksudnya menghargai setiap perbedaan apapun latar belakangnya. Kemudian suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Berikutnya loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Menjaga nama baik, maksudnya menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, dan negara, dan menjaga rahasia jabatan. Kemudian adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Maksudnya terus menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi, mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Kemudian kolaboratif, yaitu membangun kerjasama dengan pihak lain, memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berkontribusi dan terbuka untuk kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Ya, saya pikir itu saja Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Agung Ramdhani. Selanjutnya Pak Kifli. Ya, izin Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
apa yang saya pahami dari modul ini Bu. Jadi berakhlak ini merupakan akronim dari orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif dan kolaboratif. Jadi berorientasi pelayanan di sini memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, dan dapat diandalkan dalam melakukan perbaikan di masyarakat. Kemudian akuntabel dalam orientasinya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, dan disiplin berintegritas tinggi. Kemudian menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Sedangkan kompeten dalam orientasinya juga meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang ada terkait dengan perubahan-perubahan yang ada. Kemudian membantu orang lain untuk belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Sedangkan harmonis juga dalam orientasinya menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, apalagi kita di dalam masyarakat yang secara kultural itu banyak suku. Kemudian loyal dalam orientasinya juga memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI serta pemerintah yang sah, kemudian menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Sedangkan adaptif itu cara menyesuaikan diri menghadapi perubahan, kemudian terus berinovasi dalam mengembangkan kreativitas pekerjaan, kemudian bertindak proaktif dalam setiap pekerjaan. Kemudian kolaboratif juga orientasinya memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dalam satu pekerjaan, kemudian memanfaatkan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kira-kira itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulkifli. Selanjutnya terakhir nih Bu Dr. Ade Fitriani. Baik Bu, di sini saya coba untuk menjabarkan yang nilai-nilai dasar ASN itu sesuai dengan profesi saya. Jadi yang pertama itu berorientasi pada pelayanan, itu berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Jadi seperti kita melakukan pelayanan yang sesuai dengan prosedur yang berada di puskesmas. Kemudian akuntabel, itu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Jadi sama seperti kayak kita melakukan pemeriksaan kepada pasien. Jadi data-data yang kita dapatkan, kemudian penyakit apa yang kita diagnosis pada pasien itu hanya diketahui oleh kita dan pasien itu sendiri. Kemudian untuk kompeten itu seseorang yang ahli dalam bidang pekerjaannya. Jadi seperti saya seorang dokter, jadi harus mengupdate ilmu-ilmu. Jadi harus sesuai dengan bidang yang saya kerjakan. Kemudian untuk harmonis itu serasi, saling peduli antara sesama rekan kerja. Jadi harus membangun suatu harmonisasi dengan rekan-rekan kerja yang berada di puskesmas. Kemudian untuk loyal
itu kesehatan dalam kepentingan bangsa dan negara. Jadi bisa dalam artian mendahulukan kepentingan. Jadi kayak mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Itu masuk juga. Kemudian untuk adaptif itu mudah menyelesaikan diri dalam menghadapi perubahan yang dinamis. Misalnya untuk contohnya kayak perubahan-perubahan dalam beberapa penyakit-penyakit yang terbaru. Jadi tetap mengupdate untuk ilmu-ilmu yang terbaru. Kemudian untuk kolaboratif itu mampu membangun kerjasama yang sinergis. Jadi setiap untuk membangun kerjasama itu dengan petugas-petugas yang berinteraksi tiap hari dengan kita maupun di poli atau di rawat inap, Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ya, saya minta ya seperti ini. Jadi coba berorientasi pelayanan, gitu ya. Jadi kalau misalnya yang di Satpol PP, bagaimana itu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi bagaimana sikap perilakunya, gitu ya. Jadi saya coba contohkan nanti dari misalnya Yunita tugasnya apa nih? Satpol PP sebagai apa? Jadi bagian kepegawaian, Bu. Pegawaian. Berarti melayani seperti naik pangkat, bukan tidak ikut tribun ya, tidak ikut apa namanya? Kalau turun ke lapangan itu penertiban itu tidak ya? Siap. Pegawaian. Ya, oke, sekarang silakan Yunita dengan tugas kepegawaiannya. Bagaimana itu berakhlak diterapkan? Seperti kemarin Bu, saya ambil contoh, kita kemarin ada pendataan pada tenaga non ASN, Bu. Jadi di situ kita memberikan kepada dan memberitahu informasi kepada tenaga ASN bahwa persyaratan yang ini yang harus dibutuhkan, yang harus dipenuhi. Setelah itu kita mengumpulkan data, mengumpulkan berkas dari tenaga-tenaga non ASN itu, kemudian kita melakukan penginputan seperti itu, Bu. Ya. Ceritakan itu bagaimana berakhlak diterapkan pada saat itu. Berakhlak di situ, jadi setiap ada tenaga non ASN yang datang, sepertinya misalnya pelayanan, Bu, tenaga ASN yang belum memahami bagaimana alur untuk pendataan tersebut, bagaimana apa persyaratan yang harus ini, jadi kita melayani dan menjawabnya dengan ramah, tamah, gitu, Bu, sopan seperti itu, Bu. Ya, terus akuntabelnya, kompetennya, harmonisnya, loyalnya. Akuntabelnya kita menjalankan kegiatan kita itu dengan bertanggung jawab, seperti contohnya, Bu, setiap ada pemberkasan berkas yang dikumpulkan, kita mengarsipkan, kita siapkan, dan kita ini dengan baik, Bu, seperti itu. Terus untuk kompetennya dia seperti saya kan masih dalam tahap CPNS, terus saya masih terus belajar, masih banyak bertanya kepada senior yang ada di bagian kepegawaian mengenai bagaimana cara untuk itu kan dia menggunakan aplikasi, Bu, seperti itu. Jadi masih harus terus belajar. Terus harmonis di situ dalam melakukan pelayanan dengan para tenaga ASN yang akan melakukan pendataan. Ya, kita menghargai, tidak membeda-bedakan yang mana yang harus saya layani duluan dengan melihat latar belakangnya mereka, tidak ada seperti itu, Bu. Terus loyal, dengan mengutamakan kepentingan, berarti ya kalau loyal di situ kita berdedikasi, Bu. Loyal kita mengutamakan apa ini maksudnya, kita mengutamakan kepentingan negara. Kepentingan, ya, kita mengutamakan kepentingan apa yang mereka seperti itu, apa yang mereka butuhkan, itu yang kita utamakan dulu, Bu. Kemudian adaptif, terus berinovasi, di situ beradaptasi dengan
lingkungan, seperti saya kan awalnya saya belum sebagai CASN masih awal dalam pekerjaan seperti itu, jadi saya harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar gitu. Kemudian kolaboratif, membangun kerjasama. Jadi di situ kita bekerja sama antara satu pegawai dengan pegawai yang lain, pegawai senior seperti itu, Bu. Oke. Ini kan berhubungan dengan pengadaan pegawai ya, meskipun itu pegawai P3K kan ya. Pegawai ini yang akan pegawai non ASN yang akan diangkat menjadi P3K. Di sini nih sama nih pekerjaannya dengan Pak Andi Purwanto ya. Di bagian sini ini sama seperti dengan Pak Andi Purwanto, rawan dengan korupsi, kolusi, nepotisme gitu ya. Jadi itu yang saya mau lihat dari Ibu gitu ya. Ini kan pendataan pegawai ini harus sesuai memang gitu kan, bahwa yang diminta persyaratannya itu apa saja yang diberikan oleh pemerintah, kemudian bagaimana kita melakukan pendataan itu dengan benar. Loyalnya adalah kita bagaimana mendata itu betul-betul dengan benar ya. Berorientasi pelayanan kita melakukannya dengan jujur. Itu yang harus kelihatan di situ ya, bagaimana bahwa meskipun misalnya ini yang dilemanya, atau saya masih CPNS, kemudian ada pimpinan atau siapa meminta ini saya punya anak atau saya punya kemenakan, saya punya istri, saya punya apa gitu misalnya, masukkan dalam data itu. Padahal dia tidak memenuhi syarat. Itu kan itu berarti itu bagaimana itu di situ loyalitas, bagaimana di situ bagaimana harmonis muncul harusnya di situ gitu ya. Jadi bagaimana saya ini ya maaf Pak, misalnya tetap kekeh gitu bahwa itu tidak bisa karena menyalahi peraturan atau persyaratan yang dibutuhkan tidak memenuhi misalnya. Itu kan banyak sekali ya. Enggak gampang ini pendataan ini dengan dikaitkan dengan berakhlak. Betul enggak kamu bisa memegang teguh itu bahwa betul-betul data itu betul-betul benar real yang ada. Karena kita akan pertanggungjawabkan. Tanggung jawab itu di situ letaknya tanggung jawab. Betul-betul ini data ini memang betul-betul data yang real, bukan rekayasa. Ya, jadi bukan ada yang makhluk jelmaan yang tadinya tidak ada kemana-mana, tidak ada muncul di mana-mana, tiba-tiba di database muncul nih. Itu yang makhluk-makhluk siluman itu kan banyak, gitu ya. Bahwa yang ingin itu banyak. Jadi bagaimana kita memahami? Dan mereka semuanya mau nih. Tapi bagaimana kita memahami? Kita bekerja dengan jujur. Kemudian kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab bukan hanya kepada yang memberi tugas, tapi kita pertanggungjawabkan tugas kita ini di hadapan Allah nantinya, kan gitu ya. Jadi kenapa sampai berakhlak ini muncul? Gitu. Jadi harus kelihatan nih dalam bagaimana kita bekerja, itu ya, kira-kira begitu. Oke, baik, terima kasih Yunita. Selanjutnya yang rawan-rawan dulu nih ya, Andi Purwanto. Rawan-rawan. Ya, baik Bu, bagian pengadaan ini ya, yang berakhlak nih. Berakhlak. Ya. Aplikasinya berakhlak di bagian pengadaan barang jasa, saya kan masih di bagian LPSE Bu, karena belum ada level 1-nya. Untuk berorientasi pelayanan itu masih membantu pendaftaran akun-akun LPSE Bu. Jadi ketika ada pendaftar, otomatis kita harus memberikan pelayanan prima Bu. Seperti apa itu pelayanan primanya? Seperti kayak misalkan untuk pendaftaran kan ada persyaratan-persyaratan Bu. Nah, ya kita mengasih tahu atau memberikan petunjuk. Menginformasikan persyaratannya, bagaimana caranya untuk masuk ke aplikasinya, nanti kita jelaskan di situ untuk secara pelayanan yang prima Bu. Untuk ketika saya sudah meminta kalian mengaktualisasikan, maka yang dipakai itu panduan perilaku ya, panduan perilaku. Di situ kan harus ada ramahnya, cekatan, solutif itu kan, misalnya ya waktu orang mau mendaftar LPS ini apa saya tidak tahu ya. Akunnya Bu, akun ya. LPS ini. Kemudian saya harus memberikan informasi itu ya, apa saja informasinya, kemudian saya memberikannya dengan ramah,
sekatan. Kemudian ketika mereka bermasalah, saya bisa memberikan solusi yang cepat di situ, gitu misalnya. Itu ya, oke, silakan. Jadi match-kannya adalah dengan panduan perilaku, karena ini saya sudah minta aktualisasi. Bagaimana aktualisasi nilai-nilai ini di dalam tugas jabatannya. Silakan lanjut Pak Andi Purwanto. Baik Bu, untuk akuntabelnya itu kan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Jadi aplikasinya itu selama kita bekerja di situ otomatis tanggung jawab sesuai dengan undang-undang Bu yang berlaku. Kayak misalkan untuk pendaftaran akun ini kan rawan juga Bu anunya, karena tidak bisa sembarangan untuk daftar persyaratan-persyaratannya itu. Jadi di situ dianukan anunya Bu, memilah benar-benar bahwa itu penyedia yang berkompeten, begitu Bu. Terus untuk kompetennya, masuk ke kompeten, masuknya terus belajar, mengembangkan kapasitas. Otomatis kita juga sering mengikuti pelatihan-pelatihan Bu, kayak misalkan sekarang kan masih belum pelatihan level dasar, pengadaan level 1 itu masih ini, nanti mungkin kedepannya akan ditingkatkan lagi Bu untuk kompeten diri kita. Setiap hari ini dapat panggilan untuk mengikuti diklat pengadaan barang dan jasa. Hampir kayaknya tiap bulan mungkin ada Bu. Iya, saya hampir tiap ini ada yang notifikasi. Iya, iya, ada untuk pengembangan. Terus harmonis, saling menghargai perbedaan itu kayak tidak membeda-bedakan penyedia 1 atau penyedia 2 ketika mengikuti tender atau apa semua begitu Bu di situ. Jadi saling menghargai anunya Bu, penyedia yang 1 dengan penyedia yang 2 dan ketiga tidak saling menjatuhkan. Padahal di akuntabel itu ada konflik kepentingan di situ materinya. Betul atau betul? Akuntabel. Ya, ada konflik kepentingan. Iya, Bu. Ya, bagaimana konflik kepentingan yang terjadi di tugas jabatan? Paling sering nih, paling banyak ini sama seperti Yunita itu konflik kepentingan. Kepentingannya bos atau kepentingan negara nih yang harus saya dulukan ini. Iya. Berat ini. Dan ketawa Pak Zulkifli, di Zulkifli juga ada itu. Iya, Bu. Ya. Konflik kepentingannya kalau sudah masuk di bagian pengadaan barang jasanya sih itu kebanyakan banyak begitu Bu. Kayak penekanan terhadap penyedia, misalkan kita kan di Pokja selalu ditekan sama penyedia untuk ini, tapi belum masuk ke ranah situ kita karena Bu, karena masih di bagian di bagian LPSE cuma untuk pendaftaran akun sama masalah-masalah yang aplikasi yang tersedia, misalkan kayak gangguan jaringan, terus misalkan tidak bisa masuk ke aplikasi, bisa login. Nah, tidak bisa login begitu. Nah, itu harusnya solutif di situ kan? Solutif, iya Bu. Iya, memberikan jalan keluarnya bagaimana nih? Iya, jalan keluarnya kita kan ada helpdesk-nya di situ, akun helpdesk-nya di situ. Jadi nantinya berkonsultasi. Bapak yang mengarahkan kan? Bapak yang mengarahkan kan? Iya. Iya, kita mengarahkan ke ke bagian-bagiannya, mana permasalahan mana yang mereka hadapi, kita arahkan ke bagian-bagiannya. Di sini ada bagian helpdesk, ada bagian auditor, ada bagian satu itu lagi, verifikator, kayak misalkan baru mendaftar begitu, kita arahkan begitu untuk ke situ, ke bagian itu. Oke. Masuk ke harmonis, saling menghargai. Harmonis tadi udah. Loyal Bu. Loyal ini otomatis kerja lebih diutamakan Bu dibandingkan pribadi Bu, kepentingan pribadi. No, loyal di sini adalah bagaimana kau bekerja itu sesuai aturan-aturan, ya kan? Ya, di sini bagaimana kau setiap pada Pancasila, Undang-Undang Dasar,
kemudian pada pemerintah. Iya. Menjaga nama baik ASN, pemimpinan, menjaga. Yang loyal yang penting di sini kamu adalah itu. Bagaimana kamu bekerja itu sesuai aturan. Maksudnya tidak boleh ya tidak boleh, tidak bisa ya tidak bisa. Itu aturannya itu ditegakkan. Loyal. Kita membela negara atau membela pimpinan ini? Membela negara, Bu. Iya, kalau loyal itu, Bu. Oke, loyal itu bukan kepada individu ya, tapi bagaimana kepada pencapaian tujuan negara itu loyal, ya, bukan kepada individu. Siap, Bu. Oke. Kemudian adaptif, bagaimana adaptif? Adaptif terus berinovasi. Ya, inovasi-inovasi yang diberikan kayak misalkan ada aplikasi baru atau apa namanya regulasi yang baru. Nah, kita mungkin kan pertama kita dulu belajar untuk inovasi-inovasi tersebut atau perubahan-perubahan yang terdapat di aplikasi atau permasalahan di LPSE. Setelah itu kita arahkan ke penyedia, Bu. Cara-caranya, terus permasalahan yang baru, kayak misalkan aplikasi baru. Sekarang kan lagi ada aplikasi baru untuk LPSE, mungkin kita nanti arahkan ke dipelajari begitu lagi, Bu. Nah, masuk ke kolaboratifnya, kerjasama antara tim di LPSE yang saling kerjasama, bersinergi, apa ada yang baru atau ketika ada permasalahan kita saling bersinergi, Bu, saling membantu di bagian-bagian LPSE-nya itu sendiri, Bu. Oke, terima kasih Pak Andi Purwanto. Selanjutnya, ini yang rawan-rawan ya, Windy Mirawan. Gimana inspektur? Kamu apa ini? Oke. Bagaimana, Bu? Auditor? Pengawas, Bu. Oh, pengawas ya. Oke, silakan. Pengawas ini perlu diawasi atau tidak ini? Silakan. Bagaimana pengawas yang berakhlak? Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba untuk menjawab sesuai dengan profil ASN yang berakhlak. Nah, kebetulan untuk saat ini saya sekarang ditempatkan di bagian evaluasi pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Nah, di situ di bidang tersebut, adapun berorientasi pelayanan itu kadang kita melayani masyarakat atau oknum-oknum yang tertuntut untuk melakukan tindak lanjut dari hasil pemeriksaannya, Bu. Nah, kadang ada beberapa masyarakat maupun beberapa oknum yang belum paham bagaimana alur untuk melakukan tindak lanjut tersebut. Nah, setelah mereka tanyakan hal-hal tersebut dan mereka memang belum paham, kita jelaskan sesuai dengan alurnya. Mulai dengan mencoba untuk membaca LHP atau laporan hasil pengawasan saat diterima oleh pihak terkait, dan sampai dengan tahap-tahap penyelesaian tindak lanjut, mau itu temuan administrasi maupun keuangan. Nah, kita sampaikan dengan cara kita berbicara di sini agar apa yang kita sampaikan mereka juga paham. Nah, dan kita sampaikan dengan sopan dan teratur, Bu. Untuk masalah akuntabel, hubungan antara dua pihak, perorangan, individu, kelompok, maupun instansi, dan melakukan kegiatan secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Nah, di sini hubungan antar individu maupun kelompok, kami juga sudah melakukan hubungan antara inspektorat juga dengan kejaksaan. Nah, bagaimana maupun kepolisian, dan beberapa temuan yang memang tidak bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian langsung diarahkan ke kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Begitu juga hanya sebatas administrasi atau keuangan yang mampu inspektorat untuk melakukan tindak lanjut, antara kejaksaan dan kepolisian juga melakukan tindak lanjut langsung di kantor kami. Nah, untuk kompeten, memberikan kemampuan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Nah, untuk beberapa kali juga surat tugas diluncurkan, dan itu surat tugas tentang pengawasan. Kami juga diminta untuk membantu kegiatan pengawasan. Dan itu sesuai dengan kompetensi yang kami miliki. Kami turun
melakukan pengawasan di beberapa desa dan beberapa OPD yang sudah ditunjuk langsung sesuai dengan surat tugas tersebut. Untuk loyal, mengutamakan kepentingan negara atau suatu kesetiaan serta berdedikasi tinggi. Untuk yang disebut loyal di sini, semua hasil pemeriksaan atau hasil pengawasan yang tertuang dan harus dikembalikan, mau itu ke kas daerah atau kas negara, betul-betul harus kita selesaikan dengan benar. Tidak boleh lebih maupun kurang, apalagi kurang, Bu. Tidak ada itu kata-kata boleh Pak sekian, boleh Pak sekian, Pak lagi saya punya masalah seperti ini, keluarga saya seperti ini. Tidak ada toleransi terkait masalah tersebut. Karena kita sesuai dengan aturan yang berlaku berjalan. Siapapun dia, Siapapun dia, Bu. Kalau calon mertua bagaimana? Enggak, dilarang untuk mengecualikan. Tidak ada pengecualian terhadap itu, apalagi berbicara tentang kerugian negara atau daerah. Batal anak mantu kalau begini nih ya, dia bisa bantu calon mertuanya. Nanti dibicarakan di tempat lain kalau masalah itu. Belakang ya, jangan begitu. Iya. Ya. Nah, mau itu dari tingkat kepala OPD maupun bawahannya. Ya. Untuk adaptif penyesuaian diri terhadap berbagai perubahan, memiliki inovasi. Nah, untuk hal ini ada juga kemarin kita melakukan inputer, ada namanya inputer tentang laporan hasil pemeriksaan yang masuk. Nah, itu namanya sebelumnya kita menggunakan PHP itu secara manual dan sekarang sudah beralih ke aplikasi mempermudah yang mana temuan yang sudah ditindaklanjuti dan yang mana temuan yang belum ditindaklanjuti. Dan hal tersebut juga bukan hanya inputer yang bisa lihat, tetapi juga ketika kita sampaikan inputan ini sudah diselesaikan, kita bisa bagikan inputan ini ke inspektur maupun inspektur pembantu di masing-masing kecamatan pertanggungjawaban mereka. Nah, kalau untuk kolaboratif ini kerjasama sesama bawahan atau atasan dan agar menjadi lebih baik. Nah, seperti sekarang ini kita sedang menggodok adanya pembentukan cyber pungli. Sebenarnya cyber pungli itu sudah ada tahun-tahun sebelumnya, cuma memang belum aktif. Nah, hal ini yang sementara dibangun oleh tindak lanjut dan Irban 5 untuk melakukan kolaborasi sesama antar atasan dan bawahan maupun antara kejaksaan dan kepolisian untuk melakukan cyber pungli yang ada di Kabupaten Buol. Terima kasih, Bu. Oke, jadi cyber pungli, ada juga cyber pungli ya. Oke, kemudian kolaborasi ya tentu saja dengan kepolisian, ada kejaksaan gitu ya. Tidak hanya di dalam saja, tapi ada keluar juga. Karena ini sudah bagaimana pengelolaan keuangan negara. Baik, terima kasih Windy Mirawan. Selanjutnya nih yang banyak kasus juga nih Agung Ramdhani, banyak kasus nih ya. Ada nik ganda, kemudian ada juga yang orang sudah meninggal tapi masih dapat surat panggilan untuk memilih gitu kan. Itu kan repot Pak. Kalau dia bangun ikut ke TPS kan kita lari ya kan. Bagaimana ceritanya ini? Kalau yang sudah meninggal juga dapat surat panggilan untuk memilih, datang ke TPS kita. Waduh, rame-rame, lari kita. Oke, silakan Pak Agung Ramdhani. Bagaimana ini orang Dukcapil ini berakhlak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Nah, terkait masalah nik ganda, saya pikir kalau masalah nik untuk sekarang sudah tunggal, tidak ada lagi yang ganda. Tapi seandainya jika ada yang ganda, kita bisa ajukan untuk penghapusan data nik tersebut. Kebetulan kemarin terkait pemilihan 2024 mendatang, barusan pihak KPU juga sudah sempat datang untuk mengkoordinasi terkait data-data pemilih, dan kita sudah memberikan data tersebut. Saya pikir ya, jadi kalau kan ini kasusnya anak saya nih, anak saya kan di Bandung gitu ya. Jadi begitu kalau berurusan, begitu ada pakai KTP gitu, dia namanya orang
dan kemudian alamatnya di Palu di Jalan Juanda gitu. Padahal dia sudah lama ini. Bagaimana ceritanya itu bisa sampai ada berarti kan nicknya yang sama ini kan. Namanya beda loh, namanya beda. Tapi muncul selalu ada ini double, nggak bisa. Pokoknya urusannya kacau kalau sudah menggunakan KTP gitu, karena ganda tadi itu gitu. Itu kan masih muncul Pak. Jadi saya bilang bagaimana ceritanya ini ya? Katanya sekarang sudah nick 1 gitu kan. Kenapa masih ada 2? Itu ya, 1 KTP nicknya itu. Kenapa Mak? Coba urus akan ini kenapa jadi namanya siapa gitu Jalan Juanda gitu. Itu masih ada Pak. Jadi bagaimana solusinya ini? Kan memahami, memenuhi kebutuhan masyarakat gitu kan. Jadi bagaimana solutif? Itu kira-kira apa yang terjadi, Pak? Kalau misalnya Bu, ya. Ada anaknya Ibu ya, bisa ke Dukcapil saja dulu untuk kita scan sidik jarinya, autentifikasi sidik jarinya, untuk bisa dilihat sebenarnya nick ini milik siapa. Ya. Salahnya siapa sebenarnya? Salah saya yang punya nick atau Dukcapil? Ya, misalnya. Salahnya siapa Pak? Kan saya jadi takut nih. Saya kan enggak bikin nick ini ya. Salah apa ini Pak? Salahnya siapa ini Pak? Yang jelas bukan salahnya Pak Agung ya. Iya Bu. Ya. Jadi masih banyak ya permasalahan ternyata gitu ya di Dukcapil. Ya. Nah yang harus dibenahi karena nanti judulnya kan satu KTP itu bisa untuk pengennya gitu ya, satu KTP enggak usah pakai apa-apa, itu sudah masuk semua di situ, sudah tahu BPJS-nya, sudah tahu SIM-nya, sudah tahu apanya lah semua sekarang. Ya, jadi NPWP dan sebagainya sudah tahu semua. Jadi enggak perlu lagi di dalam dompet itu banyak sekali kartu gitu ya, nanti tertinggal 1 habis kita ya, ulang lagi NPWP mana gitu kan. Jadi tapi masih juga banyak pembenahan karena itu tadi ya, masih ada juga nomor nik ganda, kemudian masih ada juga data yang orang sudah meninggal masih terdata terus gitu kan. Ya saya tidak tahu itu salahnya siapa, apakah yang keluarga yang meninggal ini tidak mendaftarkan atau apa gitu, tapi kan pendataan ini kan selalu ada. Sudah meninggal 4 tahun yang lalu masih dapat surat panggilan. Kalau saya antarkan itu ke kubur kemudian dia ikut memilih kan ya repot Pak ya, yang di TPS itu yang repot gitu kan, dipanggil untuk memilih, nanti marah juga dia ya, gitu kira-kira. Jadi bagaimana nih berakhlaknya nih gitu. Ya berakhlak. Bapak bagian apa nih? Bapak bagian apa? Kalau bukan saya bagian itu. Administrator database. Oh, jadi tentang apa pekerjaannya apa? Lebih ke pengolahan data, jaringan, dan ya itu sekitarnya itu. Berarti Bapak cuma terima datanya ya? Ya, mengelola data dari pusat karena kita di daerah sudah tidak ada database lokal, langsung ke pusat. Langsung ke pusat semua. Oke. Tapi itu tetap berakhlak juga kan? Ya, tetap berakhlak, terutama terkait perbaikan tiada henti. Iya, betul. Ya. Solutif juga misalnya ada komputer atau PC di operator yang bermasalah, kita langsung cepat memperbaiki, atau terkait aplikasi siapnya, terkait aplikasi perekamannya yang bermasalah, kita langsung perbaiki. Masih ada enggak Pak kasus mau cetak KTP gitu ya, foto KTP, sudah sampai di situ dibilang habis tinta, masih ada enggak? Kalau masalah tinta, alhamdulillah di BUL belum ya? Tidak ada. Tidak ada ya? Kecuali jaringan mungkin. Ya, kalau jaringan ya. Kalau jaringan kayaknya di mana-mana ini kalau jaringan. Kalau jaringan di mana-mana. Tapi kalau maaf, nanti besok lagi datang atau 2 minggu kemudian karena tintanya habis, tidak ada lagi ya? Tidak ada lagi. Alhamdulillah. Oke, berarti perencanaannya bagus gitu. Atau memang masyarakatnya sudah punya EKTP semua, atau malah tidak mau ngurus EKTP semua gitu kan. Jadi itu nanti dilihat apakah semua masyarakat BUL sudah punya EKTP. Menurut Bapak sudah ada semua punya EKTP? Hampir Bu. Sudah 99, dilihat dari buku profilnya gitu. Sudah hampir 99, kecuali yang pemula.
biasanya buku profil itu kan menyenangkan Pak ya, Iya, yang iya. dilapori gitu ya. Jadi Iya, iya. seolah-olah gitu kan kerjanya ini bagus gitu. Jadi semuanya wah sudah hampir 100% nih penduduk punya EKTP, padahal masih banyak di sana nih yang Ya, dipaleleh di masuk ke atas. dalam sana gitu, atau Betul. di saya nggak tahu juga daerah Buol yang masuk ke dalam saya nggak tahu gitu ya. Ternyata Ya, mereka tidak terjangkau gitu, berarti mungkin pendataannya memang belum sampai ke sana, sehingga ya. akhirnya apa Pak? Yang dapat bantuan kan yang punya KTP. Mereka yang membutuhkan malah tidak dapat. Karena apa? Tidak punya KTP. Salahnya siapa itu Pak? Nah, saya tanya lagi, salahnya siapa itu? Bagaimana? Untuk sekarang Bu, kita sementara melakukan pelayanan mobile sudah. Sementara. Nah, kita sudah fasilitasi ke tempat, mendekatkan diri ke. Itu namanya Pak memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, Kan? tinggal masyarakatnya mau tidak memanfaatkan itu ya. Itu karena mungkin tadi identifikasi nih, Bapak harus analisis nih. Mereka tidak mau, jaraknya jauh, atau dipersulit nih prosesnya gitu kan. Jadi kita harus paham nih apa sih sebenarnya terjadi sampai masyarakat tidak mau gitu. Itu namanya memahami, memenuhi kebutuhan gitu ya. Jadi bagaimana kita memahami dan memenuhi kebutuhan, karena kita melakukan scanning ya. Itu di materi agenda 1, analisis isu kontemporer. Jadi kita melihat di sekitar nih yang kita layani gitu ya. Jadi kalau seperti Pak Agung tentang bagaimana ini kependudukan ini, administrasi kependudukan. Kemudian Pak Zulkifli, Pak Surahman, Ade Irfan dan Yunita. Bagaimana apa namanya yang dibutuhkan oleh masyarakat nih, tentang bagaimana supaya perda itu tegak kan gitu ya, kan Satpol PP itu kan penegakan perda. Kemudian dengan apa ini yang di kesehatan, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kita melihat sekitar nih, masyarakat itu membutuhkan pelayanan yang bagaimana, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah itu kita scanning. Ketika kita paham, maka kita akan bisa membuat atau melakukan pelayanan yang terbaik, gitu ya, yang kepada masyarakat. Karena sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakatnya ini mau sebenarnya, misalnya ngurus KTP, tapi jauh sekali aksesnya susah gitu ya misalnya. Oke, bagaimana Bapak misalnya Pak Agung Ramdhani dan kawan-kawan kemudian memberikan solusi gitu, solutif bagaimana supaya semua orang itu punya KTP, orang Indonesia punya KTP, sehingga ketika memang pantas mereka dapat bantuan itu dapat bantuan, karena semua kan berdasarkan NIK gitu ya untuk mendapatkan bantuan. Jadi kan kasihan Pak, mereka yang sangat membutuhkan tidak dapat gitu kan karena tidak ada KTP gitu. Jadi apa nih harus, jadi kita punya empati ya, itu loyalitas, sudah kita punya empati, kita berdedikasi bagaimana supaya masyarakat ini sejahtera, kan tujuan dari negara itu ya. Jadi itu kira-kira. Kemudian bagaimana kita bisa memahami, bisa melakukan scanning itu, bisa memberikan solusi, kita harus selalu meningkatkan kompetensi diri kita. Kan gitu ya, kita meningkatkan kompetensi diri kita, kemudian kita juga meningkatkan kompetensi masyarakat yang kita layani, mengedukasi gitu ya. Yang kesehatan bagaimana mengedukasi masyarakat, misalnya PHBS misalnya ya, mungkin tidak ada lagi di Buol penting untuk PHBS, tidak ada lagi orang yang BAB sembarangan misalnya. Jadi tapi tetap selalu harus diingatkan bagaimana masyarakat tentang itu ya. Jadi bagaimana kita bisa, jadi kita meningkatkan kompetensi diri kita sendiri, kemudian juga kita membelajarkan orang lain gitu ya, supaya hasil kerja kita adalah lebih bagus. Kemudian kita bagaimana dalam pelayanan, kita harus harmonis nih. Di dalam kantor itu paling enak kalau semua itu adalah tidak ada dusta di antara kita. Kita semuanya akrab nih ya, semuanya saling say hello, kita tertawa bersama gitu ya. Tidak ada lagi yang baku marah nih, atau paling jengkel kok ada dia, itu tidak ada lagi itu. Tapi kita merindukan untuk suasana kantor, bagaimana misalnya menciptakan lingkungan itu supaya selalu harmonis. Kita harus banyak apa namanya memahami orang lain ya. Jangan hanya ingin kita dipahami, tapi kita juga harus bisa memahami orang lain. Mestinya begitu gitu ya, supaya ini harmonis gitu ya. Ketika kita memahami orang lain, insya Allah orang lain juga akan memahami kita, kan gitu ya, sama. Semuanya memikirkan bagaimana kita memahami orang lain. Kira-kira begitu. Kemudian bagaimana loyal tadi, berarti kita harus bekerja sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, kemudian apa namanya sesuai juga dengan apa kemauan pemerintah terhadap kita.
Karena ingat fungsi kita adalah sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik dan perekat pemersatu bangsa. Kemudian bagaimana dengan adanya berbagai masalah yang ada, kemudian kita punya solusi yang jadi bagaimana nih, apa yang harus kita lakukan. Jadi adaptif di sini bisa menggunakan teknologi atau bisa juga menggunakan sesuatu atau kolaborasi dengan orang lain untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Misalnya kayak di kesehatan misalnya, untuk menangani stunting tidak hanya dokter dengan nutrisionis yang bisa menyelesaikan itu, tapi tidak ada nanti bidannya, nutrisionis, dokternya, kemudian juga masyarakat, ya kan, masyarakat apakah pemerintah desa, kelurahan, kemudian mungkin di ibu-ibu perkumpulan ibu-ibunya, apakah PKK atau Dasawisma misalnya, kemudian atau kita menggunakan tokoh masyarakat, tokoh agama untuk bagaimana supaya mengajak masyarakat itu mau hidup sehat misalnya, supaya tidak ada stunting tadi itu, karena makanan harus gitu ya, ketika itu kan dimulai dari kandungan gitu ya, dimulai dari kalau tidak salah ya dari hamil itu, dari kehamilan gitu ya, supaya jangan ada kek, kemudian ada apalagi anemia dan sebagainya. Itu kayak yang tahu saja saya ini ya, pura-puranya saya tahu ya. Anggap saja itu betul yang apa saya bilang gitu kan. Jadi kira-kira bagaimana kita bekerja sama dengan siapa nih, misalnya di Puskesmas Bonobobu ada berapa kasus stunting di situ, bagaimana kita turun ke lapangan nih, dengan siapa semua kita ajak nih supaya pelayanannya menjadi lebih baik. Jadi begitu kira-kira bagaimana kita, makanya ilmu analisis isu kontemporer itu akan dibawa terus, baik di dalam pelatihan ini maupun ketika nanti sudah bekerja. Jadi kita harus melihat ya permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita, sehingga kita menghasilkan gagasan-gagasan yang untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Kemudian semua itu dibungkus dengan tanggung jawab. Jadi semua saya lakukan dengan penuh tanggung jawab. Apapun risiko yang terjadi, maka saya akan bertanggung jawab, gitu ya. Pertanggungjawaban itu bukan hanya di dunia ini, bukan hanya kepada atasan, kepada kepala puskesmas misalnya, kepada kepala dinas atau kepala bupati, tapi juga kepada Tuhan yang Maha Kuasa, gitu ya. Jadi takutlah akan Tuhan, sehingga ketika bekerja maka bekerja dengan jujur, berintegritas dan penuh tanggung jawab. Itu kira-kira ini berakhlak gitu ya. Jadi core value ini muncul karena tadinya ASN itu memiliki berbagai nilai yang berbeda-beda. Bentuk pelayanan atau nilai pelayanannya berbeda-beda. Sehingga kemudian dengan adanya SE Menpan RB nomor 20 tahun 2021, core value seluruh Indonesia OPD, baik kementerian, lembaga, daerah, semuanya atau non lembaga ya, semuanya menggunakan core value yang sama, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Jadi itu ya, jadi itu sehingga akhirnya semua OPD akhirnya nanti harus memiliki nilai yang sama, yaitu berakhlak. Kira-kira begitu berakhlak ya. Jadi bagaimana itu dirangkaikan dengan tugas jabatan kita masing-masing. Gitu, Bapak Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ada berbagai penugasan. Bapak Ibu sudah bisa buka Kolabjat? Sudah, Bu. Bisa ya? Ada penugasan sudah bisa terbuka ya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Berarti tidak ada masalah. Jadi yang pertama kalau tidak salah saya meminta Bapak Ibu membuat mind map terkait dengan modul-modul yang ada di berakhlak. Itu banyak yang salah menginterpretasi ya terhadap tugas saya. Jadi hanya 2 lembar, hanya dua lembar. Masa bisa sih 7 modul cuma 2 lembar, ya cuma 2 lembar mind map-nya, mapping-nya. Padahal yang saya minta adalah 1 modul itu ya. Jadi masing-masing itu maksimal 2 lembar. Maksimal ya, berarti paling tidak 14 kalau 7 modul gitu ya. Jadi ada di kelompok lain gitu ya, enggak tahu angkatan berapa, itu cuma 2 lembar. Bagaimana bisa ini berakhlak? 7 modul cuma 2 lembar. Saya baca lagi, saya punya soal. Padahal maksimal 2 lembar untuk tiap-tiap modul. Berarti kalau digunakan secara maksimal berarti 14 halaman. Kira-kira kan gitu ya. Jangan lupa ini. Jadi 1 modul
maksimal 2 lembar karena ini mind map ya, bukan ringkasan, jadi mind mapping gitu. Kemudian kalau tidak salah ada tugas kelompok juga, kalau tidak salah mencari tokoh ya berakhlak. Kemudian yang tugas kelompok kedua itu menganalisis kasus gitu ya. Kemudian yang tugas individu kedua, saya lupa apakah betul begitu atau tidak. Ada individu kedua menganalisis tugas instansi atau tusi kalau tidak salah. Kira-kira begitu ya. Jadi silakan digunakan alat analisis. Jadi ada APKL, USG ya. Analisis untuk validasi isu, analisis untuk prioritas isu, kemudian analisis penyebab. Mau pakai fishbone, mau pakai mind map, causal map, pohon masalah, silakan di mana yang Bapak Ibu kuasai. Tuh. Serah gunakan yang di mana. Oke, kira-kira begitu. Baik, ada pertanyaan terkait dengan tugas? Izin, Bu. Ya, silakan. Iya, Bu. Untuk mencari tokoh ini, Bu, apakah hanya wilayah Kabupaten Buol aja atau nasional, Bu? Kalau ada di Buol ya silakan. Tapi kalau tidak ada silakan dicari di mana saja dia berada. Karena teladan itu kan bisa juga di jauh di sana, tidak harus yang di depan mata. Kalau di depan mata tidak ada, kita cari di tempat lain. Kalau tempat lain tidak ada, berarti kita bikin diri kita sendiri yang sebagai yang teladan itu nantinya ya. Itu Pak Andi Purwanto. Ya. Terima kasih, Bu. Oke. Kalau tidak ada, berarti berakhir sudah ya pertemuan kita pagi hari ini. Tidak ada lagi? Tidak ya. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti pagi hari ini telah selesai pertemuan pertama kita. Kalau nggak salah nanti pertemuan kedua itu hari Jumat ya. Hari Jumat kalau nggak salah ya. Jadwal saya hari Jumat. Insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya, baik dalam hal isi materi maupun penyampaian saya, dan saya berterima kasih atas partisipasi Bapak Ibu di pagi hari yang cerah ini. Tetap jaga kesehatan, kita ketemu lagi dalam keadaan sehat-sehat, baik kesehatan diri maupun jaringannya dan juga perangkatnya. Ini yang penting ini. Oke, akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ibu Sabina. Oke, silakan laporan untuk untuk akhir pembelajaran. Ya, peserta sambil alih, Bu. Ya. Duduk siap. Gerak. Peserta Latsar CPNS Angkatan 119 kelompok 2 telah menerima materi. Laporan selesai. Baik. Laporan saya terima, mengakhiri kegiatan baca doa. Laksanakan. Laksanakan. Mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa berdasarkan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Apa judulnya? Berdoa selesai. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, makasih Bu atas kesempatannya hari ini. Izin. Ibu Sabina, saya izin live ya. Oh iya Bu. Ya, oke, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Terima kasih, Bu. banyak. Waalaikumsalam Ibu. Ya, makasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengikuti hari ini. Untuk informasi yang lanjutnya bisa dilihat di WA ya, di di grup. Oh ya, makasih banyak ya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan yang dikunci motor. Terima kasih, Bu. Ye, sama-sama. Ya, sini dia. Yang ada bahasa. Mana